got soul. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the bottle, yeah, and you are not badass. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kalista Aurora Sabrita. Di sini saya akan membahas soal askep kehamilan. Let's go! Kasus yang pertama, seorang perempuan umur 25 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, datang ke PMB untuk memeriksa kehamilannya. Hasil anamnesis, haid terakhir 3 bulan yang lalu, hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius. Payudara bersih, puting menonjol, teraba massa pada abdomen. Berapakah TFU yang ditemukan pada kasus tersebut? A. Belum teraba. B. 1 jari di atas simfisis. C. 3 jari di atas simfisis. D. 3 jari di bawah pusat. E. Pertengahan simfisis sampai pusat. Jawabannya adalah B. 1 jari di atas simfisis. Kenapa jawabannya B? Mari kita bahas. Nah, di sini terdapat kata kunci terakhir haid 3 bulan yang lalu, teraba massa pada abdomen. Pembahasannya, 1 jari di atas simfisis, berarti tinggi fundus uteri atau TFU teraba sekitar 1 jari lebih kurang 2 cm di atas tulang simfisis pubis. Maknanya dalam kebidanan, ini menunjukkan usia kehamilan sekitar 12 minggu atau 3 bulan. Kasus yang kedua, seorang perempuan usia 25 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, datang ke PMB untuk memeriksa kehamilannya. Hasil anamnesis, haid terakhir 4 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, payudara bersih, puting menonjol, TFU 2 jari di atas pusat, DJJ 144 kali per menit. Apakah informasi awal yang diberikan pada kasus tersebut? A. Kepastian kehamilan. B. Asupan nutrisi yang sesuai. C. Kebutuhan minum tablet besi. D. Tanda-tanda bahaya trimester 1. E. Tentang pentingnya pemeriksaan HB. Jawabannya adalah A. Kepastian kehamilan. Karena terdapat kata kunci haid terakhir 4 bulan yang lalu, TFU 2 jari di atas pusat, DJJ 144 kali per menit. Jika TFU 2 jari di atas pusat, maka pembahasannya. Nah, kasus ini menunjukkan tinggi fundus uteri tidak sesuai dengan usia kehamilan. Menurut HPHT, dengan DJJ dalam batas normal, terdapat kelainan seperti kehamilan ganda atau kembar atau hydramnion yang menyebabkan TFU lebih tinggi dari seharusnya. Yang seharusnya TFU 2 jari di atas pusat itu kemungkinan usia 24-26 minggu atau setara dengan 6 bulan. Maka jawabannya adalah kepastian pada kehamilan. Kasus yang ketiga, seorang perempuan usia 25 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, hamil 28 minggu, datang ke PMB dengan keluhan sesak nafas sekali-sekali. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, TFU 28 cm. Presentasi bokong, belum masuk pintu atas panggul. DJJ 148 kali per menit. Apakah anjuran yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Merujuk ke dokter spesialis obgyn. B. Melakukan posisi knecis. C. Melahirkan di rumah sakit adalah pilihan tepat. D. Memeriksa kehamilannya dengan USG. E. Menganjurkan jalan setiap pagi selama 5 kali per minggu. Jadi jawabannya adalah B. Melakukan posisi knecis. Kenapa? Karena terdapat kata kunci hamil 28 minggu, TFU 28 cm, presentasi bokong, belum masuk pintu atas panggul. Pembahasannya, posisi knecis atau posisi genupektoral adalah posisi tubuh di mana pasien berlutut dengan dada menempel pada tempat tidur atau meja pemeriksaan. Karena usia kehamilan masih 28 minggu setara dengan 7 bulan, masih ada kemungkinan untuk presentasi kepala. Jadi jawabannya adalah
posisi kinesis. Lanjut, kasus yang keempat, seorang perempuan usia 27 tahun, gravida 2, partus 1, abortus 0, hamil 20 minggu, datang ke PMB untuk memeriksa kehamilannya. Hasil anamnesis, anak pertama usia 1 tahun, mendapat tetanus toksoid 2 kali, hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit. Bidan menganjurkan untuk imunisasi tetanus toksoid yang ketiga agar mendapat perlindungan yang lebih lama. Berapa lamakah perlindungan yang dimaksud pada kasus tersebut? A. 1 tahun, B. 3 tahun, C. 5 tahun, D. 10 tahun, E. 25 tahun. Jawabannya adalah C. 5 tahun, karena di sini terdapat kata kunci hamil 20 minggu, anak pertama usia 1 tahun sudah mendapat tetanus toksoid 2 kali. Pembahasannya, tetanus toksoid ketiga memberikan perlindungan selama lebih kurang 5 tahun, diberikan 6 bulan setelah tetanus toksoid yang kedua. Artinya jawabannya adalah C, tetanus toksoid itu memberikan perlindungan selama 5 tahun. Kasus yang kelima, seorang perempuan usia 34 tahun, gravida 4, partus 2, abortus 1, usia kehamilan 14 minggu, datang ke PMB dengan keluhan keluar darah bergumpal sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis, menikah 5 tahun yang lalu, nyeri pada abdomen, riwayat haid teratur, hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 98 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. TFU tidak teraba, darah bergumpal disertai massa yang terbungkus laput pada pembalut. Tidak terjadi perdarahan berkelanjutan. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Pasang infus, B. Beri antibiotik, C. Segera rujuk ke rumah sakit, D. Observasi sekitar 2 jam, E. Penkes untuk pendidikan kehamilan. Jawaban yang tepat adalah D. Observasi sekitar 2 jam, karena terdapat kata kunci hamil 14 minggu, keluar darah bergumpal 1 jam yang lalu, nyeri pada abdomen, TFU tidak teraba, darah bergumpal dengan disertai massa yang terbungkus pada pembalut, tetapi tidak terjadi perdarahan berkelanjutan. Artinya, perlu observasi selama lebih kurang 2 jam untuk memastikan tidak ada perdarahan lanjutan, artinya rahim benar-benar berkontraksi baik. Kondisi umum ibu stabil, tekanan darah, nadi, suhu, kesadaran semuanya stabil. Tidak ada tanda-tanda sisa jaringan, misalnya perdarahan ulang atau nyeri hebat. Semua tanda tersebut mengarah pada abortus kompletus atau keguguran lengkap. Observasi 2 jam dipilih karena pada abortus kompletus rahim sudah kosong dan perdarahan berhenti sehingga tidak perlu tindakan segera, hanya perlu pemantauan untuk memastikan kondisi ibu lebih stabil. Seorang perempuan usia 29 tahun, gravida 2, partus 1, abortus 0, usia kehamilan 24 minggu, datang ke PMB dengan keluhan pusing. Hasil anamnesis, 6 bulan yang lalu terdiagnosis DHF, mudah lelah, hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 76 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, konjungtiva pucat, teraba balotemen. Ibu belum pernah melakukan pemeriksaan laboratorium selama kehamilan. Apakah pemeriksaan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Golongan darah, B. Hemoglobin, C. Protein urin, D. Trombosit, E. Reduksi. Jawabannya tentu saja B. Hemoglobin. Kenapa? Jelas di sini terdapat kata kunci hamil 24 minggu, keluhan pusing, 6 bulan yang lalu terdiagnosis DHF, mudah lelah, tekanan darah 100/60 mmHg, konjungtiva pucat, teraba balotemen. Artinya pembahasannya, pemeriksaan HB dilakukan sebanyak 2 kali selama masa kehamilan. Waktu pemeriksaan yang tepat itu pada trimester pertama, kunjungan pertama atau awal kehamilan, mengetahui kondisi dasar ibu, apakah sudah ada anemia sejak awal atau tidak. Yang kedua, pada trimester ketiga, menjelang persalinan sekitar usia 28-36 minggu, menilai kembali kadar HB sebelum persalinan dan memastikan ibu siap menghadapi kehilangan darah saat melahirkan. Tentu saja jawabannya adalah hemoglobin. Kasus yang ketujuh,
Seorang perempuan usia 33 tahun, gravida 2, partus 1, abortus 0, hamil 42 minggu datang ke PMB dengan keluhan tanggal persalinan sudah lewat. Hasil anamnesis, cemas karena belum ada tanda-tanda melahirkan. Ibu yakin tidak lupa HPHT. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. TFU 34 cm, kepala sudah masuk pintu atas panggul, DJJ 150 kali per menit. Bidan merujuk pasien untuk USG. Apakah tujuan utama dari pemeriksaan ini pada kasus tersebut? A. Mendeteksi CPD. B. Menilai kesejahteraan janin. C. Memantau keselamatan ibu. D. Mengetahui usia kehamilan yang pasti. E. Menentukan taksiran persalinan yang tepat. Jawabannya adalah B. Menilai kesejahteraan janin. Terdapat kata kunci hamil 42 minggu, keluhan tanggal persalinan sudah lewat. TFU 34 cm, sudah masuk pintu atas panggul. DJJ 150 kali per menit. USG dilakukan bukan untuk menentukan usia kehamilan lagi, melainkan untuk menilai kesejahteraan janin atau fetal well-being melalui jumlah cairan ketuban, gerakan janin, denyut jantung janin, plasenta atau tingkat maturitas atau penuaan, perkiraan berat badan janin. Bidan menyarankan USG untuk menilai kesejahteraan janin karena kehamilan sudah melewati waktu atau postpartum dan ada risiko janin tidak lagi mendapatkan nutrisi optimal dari plasenta. Maka jawaban yang paling tepat adalah menilai kesejahteraan janin. Lanjut kasus yang ke-8, seorang perempuan umur 24 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, hamil 37 minggu datang ke PMB untuk kunjungan ulang ANC atau antenatal care. Hasil anamnesis tidak ada keluhan, hasil pemeriksaan 120/80 mmHg, nadi 78 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, TFU 32 cm, penurunan kepala 4/5, DJJ 144 kali per menit. Bidan menyarankan untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi. Apakah saran yang dimaksud pada kasus tersebut? A. Alat komunikasi agar mudah menghubungi keluarga. B. Waspada terhadap tanda-tanda bahaya trimester 3. C. Segera ke vaskes bila keluar darah dan lendir. D. Kelengkapan peralatan ibu dan bayi. E. Kartu identitas khususnya BPJS. Tentu jawabannya yang mengarah pada administrasi adalah E. Kartu identitas dan khususnya BPJS. Kata kuncinya hamil 37 minggu, kunjungan ulang ANC atau antenatal care, tidak ada keluhan, TFU 32 cm, penurunan kepala 4/5, DJJ 144 kali per menit. Bidan menyarankan untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi. Pembahasannya tentu saja mempersiapkan kartu identitas, khususnya BPJS, karena ini berkaitan dengan administrasi. Next, kasus yang ke-9, seorang perempuan usia 39 tahun, gravida 4, partus 2, abortus 1, usia kehamilan 30 minggu, diantar suami ke rumah sakit dengan keluhan nyeri hebat sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesis, bayi kurang aktif bergerak 1 jam terakhir, riwayat hipertensi pada kehamilan lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Perut terasa keras, sulit dipalpasi, DJJ 160 kali per menit. Darah kehitaman membasahi pembalut. Apakah tindakan prioritas dilakukan pada kasus tersebut? A. Pasang infus. B. Lapor dokter jaga. C. Observasi perdarahan. D. Kolaborasi dengan special opjin. E. Pantau TTV secara terjadwal. Jawaban yang paling tepat adalah B. Lapor dokter jaga. Kasus tersebut terdapat kata kunci hamil usia 30 minggu dengan keluhan nyeri hebat sejak 3 jam yang lalu, bayi kurang aktif sejak 1 jam terakhir, riwayat hipertensi kehamilan lalu, perut terasa keras, sulit dipalpasi, DJJ 160 kali per menit, darah kehitaman membasahi pembalut. Artinya, yang kita bahas adalah semua tanda tersebut sangat jelas untuk solusio plasenta atau lepasnya plasenta sebelum jalan lahir, yaitu keadaan darurat obstetri yang mengancam nyawa ibu dan janin. Mengapa jawabannya lapor pada dokter jaga? Karena bidan tidak boleh menangani langsung kasus gawat seperti solusio plasenta. Kasus menunjukkan tanda solusio plasenta yaitu gawat darurat obstetri. Tindakan yang tepat adalah segera melapor pada dokter jaga untuk penanganan segera. Maka jawaban yang paling tepat adalah lapor pada dokter jaga.
Terakhir, kasus yang ke-10. Seorang perempuan usia 39 tahun gravida 4 partus 2 abortus 1, usia kehamilan 30 minggu diantar suami ke rumah sakit dengan keluhan nyeri hebat sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesis, bayi kurang aktif bergerak 1 jam terakhir, riwayat hipertensi pada kehamilan lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80 mmHg. Nadi 88 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pucat, perut terasa keras, sulit dipalpasi, DJJ 90 kali per menit, tidak teratur. Darah kehitaman membasahi pembalut. Apakah kemungkinan diagnosis pada kasus tersebut? A. Anemia, B. Preeklamsi, C. Fetal distress, D. Placenta previa, E. Ancaman uterus ruptur. Jawaban yang paling tepat adalah C. Fetal distress. Di sini terdapat kata kunci hamil usia 30 minggu dengan keluhan nyeri hebat 3 jam yang lalu, bayi kurang aktif sejak 1 jam terakhir, riwayat hipertensi kehamilan lalu, perut terasa keras, sulit dipalpasi, DJJ 90 kali per menit tidak teratur, darah kehitaman membasahi pembalut. Artinya, kenapa diagnosanya fetal distress? Karena diagnosa utama berdasarkan kondisi janin saat ini bukan hanya penyebabnya nyeri fetal distress atau gawat janin. DJJ kurang dari 110 atau lebih dari 160 kali per menit, irama tidak teratur, gerakan janin menurun. Kasus menunjukkan tanda solusio plasenta dengan gawat janin atau fetal distress. Diagnosa yang paling tepat dari data DJJ 90 kali per menit dan tidak teratur dan gerakan janin menurun adalah fetal distress. Jadi jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah fetal distress. Demikian pembahasan saya mengenai asuhan kebidanan pada kehamilan. Nantikan pembahasan-pembahasan saya selanjutnya. Thank you for watching guys. See you. Enjoy.